Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat Ababil Channel yang dirahmati Allah, keberadaan jin sebagai makhluk ciptaan Allah tidak berbeda jauh dengan manusia. Golongan mereka sangat beragam. Ada yang muslim, ada juga yang kafir. Ada yang laki-laki dan ada juga yang perempuan. Ada yang berperan buruk dan ada pula yang berperan baik. Meski tersembunyi dan kasat mata, jin dapat dilihat dan berbicara dengan Rasulullah SAW. Dalam suatu hadis, Nabi bersabda, "Sungguh aku melihat setan, jin dan manusia lari dari Umar." Hadis riwayat Tirmidzi. Berbicara masalah jin, ada suatu kisah jin yang disayangi oleh Rasulullah. Lantas, siapakah jin tersebut? Dan kenapa jin tersebut disayang Rasulullah? Simak videonya sampai akhir. Mubar merupakan makhluk gaib dari golongan bangsa jin yang telah memeluk Islam dan memegang teguh agama tauhid sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Di saat generasi demi generasi terus berganti, jin Mubar beserta istrinya senantiasa mengimani para nabi dan rasul Allah, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW. Diketahui jin Mubar bin Akbar dahulu tinggal di Gunung Tursina bersama istrinya. Namun, ia lebih sering berkeliling ke banyak tempat layaknya seorang musafir. Pernah pada suatu ketika, jin Mubar memutuskan untuk pulang kembali ke rumah. Namun sedihnya, ia menjumpai sang istri yang sedang menangis. Jin Mubar menanyakan sebab istrinya menangis. Ternyata, penyebab istrinya menangis adalah karena ada salah satu jin kafir bernama Musfir yang telah menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW. Beberapa waktu sebelumnya memang telah terjadi peristiwa menggemparkan di kota Mekah karena berhala milik Walid bin Murrah bisa berbicara. Walid merupakan seorang pembesar kafir Quraisy saat itu. Peristiwa itu berawal saat kaum Quraisy ingin menyatukan pendapat dalam menyikapi dakwah Nabi, terutama menjelang dimulainya musim haji. Kala itu mereka menolak dakwah dan ajakan Nabi Muhammad SAW untuk bertauhid. Berbagai isu pun muncul seperti menyatakan kalau Nabi Muhammad adalah dukun, kalau Nabi Muhammad adalah penyihir, kalau Nabi Muhammad adalah penyair, pengacau, provokator, radikal, anti kebinakaan, orang sinting dan berbagai usulan lainnya. Walid menolak semua isu itu karena semua itu sangat jauh dengan kenyataan yang ada pada pribadi dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Ketika kaum Quraisy meminta usulan dari Walid, ia meminta waktu 3 hari untuk memikirkan jawabannya. Dalam waktu 3 hari tersebut, Walid bin Mughirah melakukan penyembahan kepada berhalanya yang bernama Hubal. Walid juga melakukan tirakat seperti tidak makan, minum, dan juga tidak tidur. Kemudian ia juga memberikan persembahan yang luar biasa kepada berhala Hubal. Setelah 3 hari, Walid berkata kepada berhala Hubal, "Wahai berhalaku, demi penyembahan yang aku lakukan dalam 3 hari ini, beritahu aku tentang Muhammad." Saat itulah jin kafir yang bernama Musfir masuk ke dalam berhala Hubal dan berkata, "Muhammad bukanlah nabi, jangan kau benarkan perkataannya." Ketika itu, jin Musfir juga menjelek-jelekan Nabi Muhammad hingga membuat Walid sangat bahagia. Walid lantas mengabarkan berita itu kepada orang-orang kafir Quraisy. Kemudian keesokan harinya, mereka mengundang Nabi Muhammad untuk hadir dan berkumpul di halaman Ka'bah. Nabi Muhammad lantas menyanggupi dan datang bersama Abdullah bin Mas'ud. Saat semua telah berkumpul, mulailah Walid memberikan persembahan kepada berhalanya dan menanyakan, "Seperti hari kemarin, jin Musfir segera masuk ke dalam berhala Hubal, kemudian berbicara dan menjelek-jelekan Nabi Muhammad." Nabi Muhammad sangat sedih sekali mendengar hal itu karena dia tahu kalau yang berbicara itu sebenarnya adalah setan yang terkutuk. Setelah mendengar patung Hubal yang bisa berbicara, kaum kafir Quraisy sontak bersorak gembira. Jadi peristiwa inilah yang awal mulanya membuat istri jin Mubar menangis. Setelah mendengar penjelasan dari istrinya, jin Mubar lantas sangat marah sekali. Ia kemudian mencari jejak jin kafir Musfir dan mengejarnya hingga membawanya ke Mekah. Ketika jin Mubar berhasil menemukannya di antara bukit Sofa dan Marwa,
ia lantas membunuhnya di sana. Setelah membunuh jin musfir, jin mubar lantas bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jin mubar lalu menceritakan siapa dirinya dan menceritakan jika ia baru saja membunuh jin kafir dan jahat yang bernama jin musfir. Ia menceritakan bahwa jin itu sudah dibunuh di antara Bukit Sofa dan Marwah. Kepalanya terpotong dan berada di kandang kuda, sedangkan badannya terbagi di antara Sofa dan Marwah, menyerupai seekor kambing tanpa kepala. Jin mubar juga menunjukkan pedangnya yang masih berlumuran darah jin musfir. Setelah mendengar kabar dari jin mubar, Nabi Muhammad SAW lantas merasa gembira sekali. Nabi lantas mendoakan kebaikan kepada jin mubar. Jin mubar kemudian ingin mengajak-ngajak berhala orang-orang kafir. Jin mubar kemudian ingin mengejek-ngejek berhala orang-orang kafir Quraisy, sebagaimana mereka telah mengejek Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan selanjutnya, orang-orang kafir Quraisy kembali mengundang Nabi Muhammad di pertemuan keesokan harinya. Saat hari yang telah ditentukan telah tiba, Nabi Muhammad SAW hadir dan mendapati orang kafir tengah sibuk menghiasi berhala Hubal dengan perhiasan dan sesembahan. Orang kafir Quraisy kemudian meminta berhala Hubal untuk mengejek Nabi Muhammad SAW kembali. Saat itulah jin mubar lantas masuk ke dalam berhala Hubal dan mengeluarkan perkataan yang sangat mengagetkan kaum kafir Quraisy. Patung berhala Hubal itu berkata, "Wahai penduduk Mekah, ketahuilah bahwa Muhammad ini adalah nabi yang hak. Agamanya benar, ia mengajak kepada jalan yang benar. Kalian semua dan berhala-berhala kalian ini tidak ada gunanya jika kalian tidak membenarkan dan mengimaninya. Maka kalian akan ada di neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Ikutilah Muhammad, ia adalah Nabi Allah dan makhluk terbaiknya." Setelah mendengar perkataan aneh dari berhala Hubal itu, Abu Jahal lantas bangkit dan membanting patung berhala itu ke tanah sampai pecah berkeping-keping. Setelah melihat hal itu, Nabi Muhammad SAW lantas pulang dengan hati yang gembira atas perjuangan jin mubar. Nabi Muhammad SAW memberikan nama baru kepada jin mubar, yaitu dengan nama Abdullah bin Abbar. Jin mubar ini lantas sangat gembira sekali atas pemberian nama baru oleh Nabi Muhammad SAW. Ia bahkan menyandungkan syair untuk membanggakan nama barunya dan perjuangannya dalam membela Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung Ababil Channel sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.